Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha dengan NIM 240115645. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 1 sampai topik 4 untuk memenuhi ujian akhir semester. Untuk pembahasan yang akan dibahas itu adalah perjalanan pendidikan Indonesia, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, identitas manusia Indonesia, Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia. Dan keempat topik ini akan dikaitkan dengan praktik pengalaman mengajar saya selama mengikuti PPG Prajabatan ini. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan nasional yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi Indonesia yang kala itu dijajah oleh kolonial Belanda. Terlahir dari bangsawan Pakualaman Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, sempat mengenyam pendidikan kedokteran Stovia walaupun tidak selesai karena alasan kesehatan dan melanjutkan menjadi jurnalis dan aktivis politik. Perjalanan pendidikan di Indonesia. Jadi, pada tahun 1854, pejabat daerah menginisiasi untuk membuat sekolah bagi masyarakat pribumi untuk kemudian dipekerjakan sebagai pegawai. Namun, hanya diajarkan membaca dan menulis. Kemudian, pada tahun 1908, Budi Utomo dibentuk sebagai salah satu bara kebangkitan nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara bergabung di organisasi ini. Kemudian pada tahun 1912, RA Kartini membangun perpustakaan dan sekolah khusus perempuan sebagai upaya memajukan pendidikan Indonesia. Sehingga pada tahun 1920 sampai 1922, lahirlah perguruan taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara agar masyarakat pribumi mendapat pendidikan yang layak. Pada era kemerdekaan, masyarakat di Indonesia sudah memiliki hak yang sama untuk bisa bersekolah tanpa memandang ras, agama, dan status sosialnya. Berbeda dengan sebelum kemerdekaan, di mana sekolah itu hanya diberikan kepada rakyat pribumi yang dibutuhkan untuk bekerja pada Belanda. Kemudian pada saat Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara mempelopori perjuangan hak pendidikan bagi rakyat Indonesia. Dan keterampilan pada abad 21 ini adalah pembelajaran tidak hanya berfokus pada kebudayaan, tetapi juga berfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, berkomunikasi yang baik, kreatif, inovatif, dan juga kolaboratif. Kaitannya dengan topik 1 pada tempat saya PPL di SDN Cijantung 01 adalah saat ini seluruh warga Indonesia sudah memiliki hak yang sama untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan baik. Ditambah dengan perkembangan zaman dan teknologi membuat saat ini mengajarkan murid bisa menggunakan berbagai macam metode dan juga metode pendekatan pembelajaran. Kemudian guru dapat mendidik dan mengajarkan murid dengan berbagai macam mata pelajaran sehingga dapat mendorong murid untuk berpikir kritis dan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, yaitu ada kodrat alam, kodrat zaman, dan juga budi pekerti. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman merupakan kondisi yang telah anak bawa sejak ia lahir, yakni berupa kultur budaya dan lingkungan tempat anak tersebut tumbuh. Sedangkan kodrat zaman ialah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kemudian, budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Among mempunyai pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kemerdekaan itu tidak terbatas. Kemerdekaan dibatasi oleh tertib damainya masyarakat sehingga kemerdekaan seseorang tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan orang lain. Tujuan dari sistem Among adalah untuk membangun peserta didik menjadi
manusia yang beriman, bertakwa, merdeka lahir batin, budi pekerti, luhur, cerdas, mandiri, tanggung jawab, dan berkenampilan. Keterkaitan topik 2 dengan tempat saya PPL di SDN Cijantung 01, yaitu seperti kalimat Ki Hajar Dewantara Ingarso Sung Tulodo di depan menjadi contoh atau teladan. Seorang guru hendaknya bisa menjadi pemimpin di kelas yang bisa menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik. Karena bagaimanapun seorang guru adalah role model yang akan ditiru oleh peserta didik. Kemudian Ing Madio Mangunkarso di tengah memberi semangat. Artinya seorang guru hendaknya bisa bergabung di kelas dan memberikan semangat kepada peserta didik. Dalam hal ini, guru bisa membimbing murid bila mereka ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang kurang jelas, sehingga memotivasi peserta didik untuk bisa terus dan mau belajar. Selanjutnya adalah Tuturi Handayani. Di belakang memberi dorongan dan arahan. Seorang guru hendaknya bisa memberikan dorongan dan juga arahan kepada peserta didiknya. Identitas manusia Indonesia. Kebinekaan menjadi kekuatan bangsa Indonesia memaknai sebuah keberagaman sosiokultural dan nilai-nilai luhur yang ada pada setiap daerah. Akar-akar budaya merajut keberagaman untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Pancasila menjadi perekat keberagaman nilai-nilai luhur budaya yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur ada 3, yaitu nilai kebinekaan, nilai Pancasila, dan juga nilai religius. Pada nilai kebinekaan, keberagaman atau kebinekaan merupakan salah satu struktur atau karakter Indonesia yang amat khas. Keberagaman merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas Indonesia sejak awal Indonesia diakui sebagai sebuah negara. Selanjutnya adalah nilai Pancasila. Penguatan nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intisari nilai-nilai, jiwa, dan semangat masyarakat Indonesia yang menjunjung kebersamaan dan juga gotong royong. Dan nilai religius, yaitu menyatukan dua sisi insani, yaitu sisi jasmani dan rohani. Religius merupakan cinta kebenaran dan mendasar dalam hidup manusia yang memegang teguh dan mengamalkan agama masing-masing. Kaitan Kaitan dengan tempat PPL saya, yaitu adalah pendidikan mempunyai peran penting dalam melestarikan keberagaman, menjaga keseimbangan, memelihara keharmonisan, dan mengembangkan kualitas keindonesiaan. Pendidikan berperan penting untuk membangun paradigma berpikir, bersikap, dan perilaku sebagai bangsa Indonesia. Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia. Indonesia dikenal dengan negara Bhinneka Tunggal Ika, yaitu penuh dengan keberagaman, suku, budaya, bahasa, dan agama yang menjadi identitas negara Indonesia. Pancasila adalah entitas dan identitas bangsa Indonesia yang penting dalam membentuk jati diri dan ciri khas sebagai masyarakat yang bernegara. Pancasila berfungsi sebagai identitas nasional yang menandakan adanya suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Indonesia memiliki kaitan erat dengan identitas manusia. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila menjadi pijakan bagi identitas bangsa dan karakter unik dari manusia Indonesia. Sehingga dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan yang merupakan suatu usaha untuk membentuk warga negara Indonesia yang memiliki identitas kuat, bermoral dalam membentuk identitas nasional. Perwujudan profil pelajar Pancasila terdiri dari 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, ketiga bergotong royong, keempat mandiri, kelima kreatif, dan keenam bernalar kritis. Nah, untuk perwujudan dari profil pelajar Pancasila di SDN Cijantung 01, yaitu adanya dari penampilan tari dari berbagai macam daerah. Jadi kegiatan ini dilakukan pada saat P5, yaitu mereka menampilkan tarian-tarian khas dari daerah seluruh yang ada di Indonesia. Kemudian bisa juga profil pelajar Pancasila ini diterapkan pada saat pembelajaran, yaitu sifat yang kreatif, artinya peserta didik memiliki kreativitas dalam membuat lembar kerja ataupun unjuk kerja ketika belajar.
Keempat topik ini saling berkaitan dalam membentuk sistem pendidikan Indonesia yang khas, di mana perjalanan pendidikan menunjukkan pentingnya sebuah reformasi yang inklusif dan relevan. Sementara dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi dasar berpikir untuk memerdekakan individu. Identitas manusia Indonesia menjadi tujuan akhir pendidikan untuk membentuk karakter bangsa yang kuat, dan Pancasila sebagai fondasi mengarahkan pendidikan tidak hanya pada pengembangan akademik, tetapi juga moral dan spiritual, sehingga pendidikan berperan strategis dalam menjaga keutuhan bangsa, mewariskan nilai luhur, dan menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.